Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabir Nirwana. Perkenalkan, nama saya Richard Saputra. Iya. Perkenalkan, nama saya Riki Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Tapi selamat minggu nalatai salam sabujud karende merempang adil katalinu joramin kasaruga wasengat kejubatan. Harus. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS dari dosen kami Bapak Jonathan SSIMM selaku dosen penghantar ekonomi mikro. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait kebijakan pemerintahan dalam pengendalian permintaan dan penawaran di Indonesia dalam sektor pertambangan. Latar belakang, peran penting kebijakan pemerintah dalam mengendalikan permintaan dan penawaran di sektor pertambangan Indonesia. Dalam sektor ini, keseimbangan pasar sangat dipengaruhi oleh hubungan antara permintaan dan penawaran. Ketidakseimbangan dapat terjadi ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran atau sebaliknya, yang menyebabkan fluktuasi harga komoditas. Pemerintah memiliki peran vital dalam mengatur kebijakan yang mempengaruhi aspek produksi, ekspor-impor, investasi, serta regulasi yang dapat pada keseimbangan pasar. Salah satu contohnya adalah kebijakan kuota produksi yang dapat mengendalikan penawaran komoditas pertambangan di pasar global. Dengan semakin ketatnya persaingan global, kebijakan yang dapat dan efektif diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri pertambangan, melindungi kepentingan nasional, serta memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Oleh karena itu, pengendalian permintaan dan penawaran melalui kebijakan pemerintah menjadi krusial dalam menciptakan stabilitas pasar dan meningkatkan daya saing sektor pertambangan. Konsep dasar permintaan dan penawaran menurut CTBIS, prebius permintaan adalah jumlah barang yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh prosedur pada berbagai tingkat dalam periode tertentu. Konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Barang elastisitas adalah barang yang permintaannya mudah dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan harga inelastis adalah barang yang permintaannya tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan harga. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas of demand merupakan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga dari barang tersebut atau tidak diangkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Elastisitas harga penawaran. Elastisitas of supply merupakan perubahan pada jumlah yang ditawarkan, sedangkan akibat dari perubahan variabel yang mempengaruhi penawaran. Kebijakan fiskal dan moneter merupakan bagian dari kebijakan makroekonomi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk dalam pengendalian permintaan dan penawaran. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ini dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan tingkat inflasi. Kebijakan moneter bertujuan menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kebijakan fiskal berpengaruh pada permintaan agregat dalam jangka pendek dan penawaran dalam jangka panjang. Kebijakan fiskal juga berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah atau APBN. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Teori intervensi pasar oleh pemerintah adalah teori yang menjelaskan peran pemerintah dalam mengatur ekonomi pasar dan menjaga stabilitas harga. Adapun tokoh yang mengeluarkan teori intervensi pasar, yaitu Keynes. Ia menyatakan bahwa cara mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi adalah dengan melibatkan pemerintah, yaitu melalui kebijakan dan investasi. Selain Keynes, Moffat juga membagi peran pemerintah dalam menjaga ekonomi pasar itu menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk mengatasi kegagalan pasar, mengendalikan eksternalitas, dan mendorong persaingan yang sehat. Contoh intervensi pasar oleh pemerintah yaitu subsidi, pajak, dan regulasi atau kuota.
nilai tambah. Hilirisasi ekonomi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari kebijakan hilirisasi bahan tambang ini adalah meningkatkan nilai tambah komunitas, memperkuat struktur industri, serta meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan kerja baru. Mekanisme kerja perkembangan hilirisasi industri tambang memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu tahap eksplorasi dan penemuan, yang kedua yaitu tahap pengembangan, dilakukan pengembangan tambang dengan membangun infrastruktur dan sarana penunjang lainnya, yang ketiga yaitu tahap produksi, tambang mulai berproduksi dan menghasilkan mineral. Dalam tahap ini hilirisasi tambang dapat dilakukan. Yang keempat itu tahap pasca produksi. Di tahap ini dilakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan sosial di sekitarnya. Untuk meningkatkan hilirisasi tambang dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain yang pertama yaitu pengembangan teknologi pengolahan, pengembangan produk turunan, pembangunan industri, dan pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah. Kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan mentah merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Pemerintah menginginkan untuk mendapatkan nilai tambah komoditas mineral. Peningkatan nilai tambah untuk produk mineral dilakukan sesuai yang tercantum di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengharuskan untuk melakukan pengolahan mineral di dalam negeri dengan membatasi ekspor bahan mentah. Pemerintah ingin menjaga agar sumber daya alam tidak dieksploitasi secara berlebihan, serta dengan diterapkannya kebijakan larangan ekspor bahan mentah ini tentunya akan meningkatkan pendapatan negara karena yang diekspor tidak lagi berupa bahan mentah, melainkan produk jadi atau setengah jadi yang tentunya memiliki harga yang lebih mahal. Larangan ekspor bahan mentah memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu untuk menjaga lingkungan, menaikkan nilai tambah, dan dia mengatakan bahwa lebih baik mengelola bahan mentah atau komoditas tambang di dalam negeri dengan membangun smelter di dalam negeri yang tentunya dapat menampung banyak tenaga kerja, bahan tambang tidak terlalu masif ditambang, daerah pertambangan dapat dieksploitasi secukupnya, dan setelah komoditas diolah menjadi barang setengah jadi atau produk, jadi tentu harganya akan menjadi lebih mahal untuk diekspor sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Berikut beberapa mekanisme kerja pemerintah dalam menjalankan kebijakan larangan ekspor bahan mentah. Yang pertama, pelarangan langsung melalui regulasi. Kedua, penerapan pajak ekspor tinggi. Ketiga, kuota ekspor terbatas. Keempat, sistem izin ekspor yang ketat. Kelima, pemerintah juga memerlukan sanksi dan denda bagi perusahaan yang melanggar kebijakan. Kebijakan program hilirisasi tambang terhadap permintaan dan penawaran. Yang pertama, dampak terhadap perubahan harga. Hilirisasi tambang meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk, berdampak positif pada harga jual dan permintaan global. Yang kedua yaitu dampak positif hilirisasi tambang lainnya. Kebijakan hilirisasi tambang tentunya memiliki banyak dampak positif, seperti meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan produk baru, mengoptimalkan penggunaan SDA, dan serta menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pengembangan teknologi. Dampak kebijakan larangan ekspor bahan mentah terhadap permintaan dan penawaran. Berikut beberapa dampak kebijakan larangan ekspor bahan mentah terhadap permintaan dan penawaran. Yang ke-1, dampak terhadap harga. Terjadi kenaikan harga bahan mentah dan sulit mendapatkan pasokan yang stabil. Dan yang kedua, dampak positif kebijakan larangan ekspor bahan tambang lainnya. Dengan kebijakan ini, pemerintah dapat memperkuat hilirisasi yang berpotensi meningkatkan nilai ekspor, sehingga dapat meningkatkan pendapatan harga. Kebijakan sektor pertambangan Indonesia cukup efektif di dalam beberapa aspek, terutama melalui hilirisasi dan pengendalian ekspor. Kebijakan hilirisasi telah meningkatkan nilai tambah dengan mendorong pembangunan smelter di dalam negeri. Selain itu, hilirisasi juga terbilang efektif dikarenakan hilirisasi menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Hilirisasi juga mendorong inovasi dalam pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
Kebijakan fiskal dan moneter merupakan bagian dari kebijakan makroekonomi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk dalam pengendalian permintaan dan penawaran. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ini dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan tingkat inflasi. Kebijakan moneter bertujuan menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kebijakan fiskal berpengaruh pada permintaan agregat dalam jangka pendek dan penawaran dalam jangka panjang. Kebijakan fiskal juga berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah atau APBN. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Perbandingan kebijakan serupa dengan negara lain. Kebijakan pertambangan Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan penting. Regulasi. 1. Regulasi kepemilikan di Indonesia mewujudkan perusahaan yang mengelola mineral di dalam negeri sebelum diekspor mineral dengan Brasil dan India. Keputusan lingkungan Indonesia menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum lingkungan. Sebaiknya negara seperti China dan Australia memiliki arus lingkungan yang lebih ketat. Royalty dan pajak Indonesia melakukan pajak dan royalty tingkat serta skema divestasi untuk perubahan asing. Australia memiliki pajak profesi sebagai Meksiko memperlakukan royalty tetap namun memberikan insentif eksplorasi. Ringkasan materi kebijakan pemerintahan Indonesia dalam mengatur pemerintahan dan penawaran di sektor pertambangan khusus melalui program hilirisasi dan kebijakan larangan eksplorasi bahan mentah. Program hilirisasi memiliki tujuan yaitu meningkatkan nilai tambang komoditatif. Dampak positif dan kebijakan hilirisasi adalah meningkatkan nilai tambang dan kualitas produk, dan larangan ekspor bahan mentah adalah terjadi kenaikan harga bahan mentah dan meningkatkan ketersediaan barang di pasar domestik. Secara keseluruhan, kebijakan ini efektif dalam beberapa aspek, terutama dalam meningkatkan nilai tambah dan pengaturan industri domestik. Namun sektor ini tetap memiliki efek negatif pada beberapa hal seperti halnya hilirisasi yang memperlakukan investasi yang besar. Jika dibandingkan dengan kebijakan di negara lain, Indonesia memiliki beberapa kesamaan dengan Brasil dan India terkait kewajiban pengelolaan mineral di dalam negara sebelum ekspor. Saran yang dapat kami berikan untuk pemerintahan Indonesia dalam perbaikan kebijakan pengendalian permintaan dan penawaran di sektor pertambangan adalah: pemerintah harus meningkatkan regulasi dan pengawasan dalam industri pertambangan untuk memastikan praktik-praktik yang berkelanjutan. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam industri pertambangan untuk meningkatkan efisiensi. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan negara lain dalam industri pertambangan agar dapat meningkatkan akses teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dan yang paling penting adalah memajukan pengembangan sumber daya manusia agar lebih terampil dan mampu berinovasi sehingga mampu menjalankan bisnis yang efektif dalam industri pertambangan yang sangat kompetitif. Demikian video ini kami buat. Kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kami dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Kami bersama-sama mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.